Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah kita semua untuk Minggu Letare atau Minggu Sukacita hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal ke-21 ayat 10 sampai 20. Bilangan 21 ayat 10 sampai 20 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, marilah kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, apa pesan untuk kita pada Minggu Letare atau Minggu Sukacita ini? Ada 3 hal. Pertama, Allah memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita sebagaimana Dia memimpin dan menyertai umatnya di masa purba 40 tahun mengembara di padang gurun. Allah memimpin dan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sekarang juga ke masa depan, sebagaimana Dia pernah memimpin dan menyertai umatnya di masa lalu 40 tahun mengembara di padang gurun. Judul kitab Bilangan yang kita baca tadi dalam bahasa Ibrani disebut Bemidbar, yang artinya di padang gurun. Kata pertama dalam kitab itu dalam bahasa Ibrani. Dari mana muncul kata bilangan? Dari terjemahan kitab itu dalam bahasa Yunani atau Septuaginta. Karena dalam kitab itu dilakukan sensus atau penghitungan orang-orang Israel. Sebab itu diberi nama Bilangan. Ini mungkin salah satu kitab yang paling jarang dibaca dalam Alkitab. Karena mungkin isinya kurang begitu menarik bagi kita. Terlalu banyak database pasukan, database petugas Lewi, petugas ibadah. Dan sebab itu jarang dibaca. Nah, tetapi sebetulnya kisah dalam Bilangan itu memuat begitu banyak kisah umat Tuhan ketika mereka mengembara di padang gurun. Di sana ada kisah tentang mereka kehausan dan kelaparan, kisah tentang bagaimana mereka konflik
di internal mereka, termasuk di kalangan pemimpin-pemimpin, perang dengan bangsa-bangsa lain. Tapi juga kitab Bilangan menceritakan bagaimana dekatnya Tuhan memimpin dan menyertai umatnya mengembara di gunung tandus itu. Bilangan 21 dan Bilangan 33 menyebut begitu banyak nama wilayah di gurun gersang itu. Mungkin kita pusing membacanya karena kita sulit membayangkan ini di mana itu. Nama-nama itu sangat banyak disebut. Tidak apa, kita bisa abaikan nama-nama itu sebagian. Tetapi intinya adalah Tuhan Allah sendiri yang langsung memimpin dan menyertai pengembaraan umatnya di gurun tandus itu. Dan dia hadir melalui awan dan api yang selalu menuntun umat itu. Dan dia selalu berbicara kepada umatnya yang mengembara di padang gurun itu melalui hambanya Musa. Saudara-saudara, sekali lagi, kisah pengembaraan di padang gurun itu memang syarat dengan sungut-sungut, dengan keluh kesah, dengan konflik, dengan kemarahan. Tetapi kisah padang gurun itu juga menceritakan betapa dekatnya Tuhan dengan umatnya. Tuhan mau berkemah di tengah-tengah umatnya. Tuhan selalu datang dalam rupa kemuliaannya, dalam awan dan api itu ke dekat umatnya. Dan dia berjalan memimpin umatnya. Tuhan di padang gurun itu adalah Tuhan yang berjalan mengembara bersama umatnya. Saudara-saudara, ini menarik menjadi bahan permenungan. Kemah suci, tempat pertemuan umat dengan Tuhan di padang gurun itu modelnya knockdown, bisa dibongkar pasang. Kemana umat itu pergi, mereka membawa kemah pertemuan itu. Nah, ini menarik tentang sebuah konsep gereja yang mobile, gereja yang selalu bergerak, bukan gereja yang statis dan dinamis. Tuhan yang diimani di padang gurun itu adalah Tuhan yang mengembara bersama umatnya, bukan Tuhan yang diam di satu tempat. Nah, ketika saudara dan saya merantau, ketika saudara dan saya harus pindah-pindah rumah, pindah-pindah kota, pindah-pindah wilayah, ini menghibur kita bahwa Tuhan yang sama memimpin dan menyertai kita dalam kembara hidup kita. Ada sebuah pameo amang inang, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama teman. Kalau saudara ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama teman. Kata teman itu bisa juga kita ikut sertakan Tuhan. Nanti kalau kita baca dalam Mazmur 121, sang pemazmur yang ketakutan di gurun yang gersang dan sunyi itu bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung yang tandus, dari manakah akan datang pertolonganku? Imannya menjawab, dari Tuhan yang berjalan di sebelah tangan kananmu. Dia tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan juga tidak menyakiti engkau pada waktu malam, karena Tuhan bersamamu. Nah, saudara-saudara, kalau kita hari ini membaca kitab Bilangan, kita bukan hanya mau bernostalgia tentang umat Tuhan yang pernah disertai Tuhan berjalan di masa lalu, tapi untuk menguatkan iman kita bahwa Tuhan yang sama masih bersama kita juga dalam kembara-kembara hidup kita. Kota demi kota yang dilalui itu bisa juga kita ganti dari waktu ke waktu, dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Tuhan mau memimpin, Tuhan mau menyertai kita.
Sebagaimana nanti Injil Yohanes nanti mengatakan di pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tinggal di antara kita. Dialah Kristus yang mati tersalib dan bangkit, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedua, Allah memberkati ikhtiar, usaha, perjuangan kita, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Dia juga mencukupkan kebutuhan umatnya di padang gurun di masa lalu. Tuhan mau memberkati usaha, ikhtiar, kerja keras kita, mencukupkan kebutuhan hidup kita sekarang. Sebagaimana Dia pernah juga mencukupkan kebutuhan umatnya di masa lalu di padang gurun. Satu permasalahan utama tentu di padang gurun adalah kelangkaan air. Kondisi padang gurun kebalikan dari kondisi kita di Asia Tenggara yang selalu kelimpahan air. Mereka kekurangan. Dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Setelah menyeberang Laut Teberau, baru mereka menyeberang Laut Merah. Mereka tiba di Mara dan kehausan. Dan air yang mereka jumpai tidak bisa diminum, pahit. Umat mengeluh kepada Musa, lantas Tuhan mengubah air itu dapat diminum. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, umat Israel tiba di Rafidim, tidak menemukan air, lantas mereka marah dan melabrak Musa. Mereka bahkan melabrak Musa dan menuduhnya sengaja membawa mereka ke padang gurun untuk membunuh mereka. Dan Tuhan menolong Musa menyediakan air bagi bangsa itu. Di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 sebelum teks kita hari ini, di Kades umat juga mengeluh tidak ada air. Tapi mereka sebetulnya mengeluh bukan soal air, bukan hanya soal air. Berkali-kali mereka mengeluhkan kondisi mereka di padang gurun, dan bahkan keluar kalimat dari mulut mereka, lebih enak jadi budak di Mesir daripada jadi orang bebas di padang gurun. Lebih baik mereka mati kekenyangan sebagai budak Mesir daripada kekurangan, kelaparan dan kehausan sebagai orang merdeka. Keluaran 14, 11 sampai 12. Keluaran 16, 2 sampai 3. Bilangan 11, 4 sampai 6. Bilangan 14, 2 sampai 4. Semua memuat bagaimana umat itu yang dibebaskan Tuhan itu mengatakan sebetulnya lebih enak jadi hamba Firaun daripada menjadi orang merdeka di padang gurun. Sebetulnya sikap yang sama selalu dijumpai dalam hidup orang beriman sepanjang zaman. Tapi Allah memberi umatnya yang suka mengeluh dan bersungut-sungut itu. Dia memberi mereka makan manna, Dia memberi mereka air minum, Dia memberi mereka burung puyuh. Dan yang paling penting catatan dari Ulangan 8 ayat 4. Pakaian umat Tuhan itu tidak usang di tubuh mereka, dan kaki mereka tidak bengkak selama 40 tahun. Hal yang sama nanti dikatakan di Ulangan 29 ayat 5. Pakaianmu yang kau kenakan dan kasutmu yang kau kenakan itu tidak rusak 40 tahun selama pengembaraan di padang gurun. Itulah puncak dari pemeliharaan Tuhan itu. Namun saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan itu tentu bukan untuk mengganti ikhtiar, usaha, tanggung jawab kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Ketika umat Israel mendapat manna, roti sorga yang turun dari sorga, ketika umat Israel mendapat air, baiklah kita garis bawahi dalam hati kita, pemberian, pemeliharaan Tuhan itu bukan untuk mengganti ikhtiar, usaha, kerja keras, dan tanggung jawab kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita.
Kita tetap harus berikhtiar, kita tetap harus berusaha, dan kita tetap harus bertanggung jawab membuat hidup kita berkecukupan. Namun Allah mau memberkati, Allah mau memberkati perjuangan kita untuk sejahtera itu. Yang ketiga, Yesus menganugerahi kita air kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Roh Kudus, sebagaimana Dia menganugerahkannya kepada seorang perempuan Samaria yang memberinya air minum di sumur Yakub. Yesus menganugerahi kita air kehidupan yang sesungguhnya itu, yaitu Roh Kudus, sebagaimana dulu Dia memberikannya kepada seorang perempuan Samaria yang memberinya minum di sumur Yakub. Itulah kata epistel tadi, Yohanes 4:14. Apa artinya itu, saudara? Yesus mengajak kita, saudara dan saya, menyadari bahwa bukan hanya dahaga fisik, dahaga tubuh kita yang harus dipuaskan, melainkan juga dahaga jiwa dan roh kita. Air hidup yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah Roh Kudus. Dan hanya Yesus saja yang dapat memberikan saudara dan saya Roh Kudus itu. Dikatakan tadi, Roh itu akan menjadi mata air dalam hati kita yang terus memancarkan kasih, damai, sukacita sampai akhir zaman. Apa artinya itu, saudara-saudara? Ketika kita membaca tentang pemeliharaan umat Tuhan di padang gurun, kita diingatkan hidup bukan hanya berhenti pada pemuasan fisik melalui makanan, minuman, dan hal lain-lain yang kita butuhkan, tapi juga pemuasan jiwa dan roh kita yang paling dalam. Nah, karena itulah nanti dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata, "Akulah roti hidup itu." Yesus melukiskan Dialah, tubuhnya lah, rohnya lah, firman-Nya lah sumber kehidupan yang sejati itu. Karena itulah nanti kalau kita baca ketika Yesus puasa, digoda oleh iblis di padang gurun, Dia berkata kepada iblis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan, minuman, keperluan sehari-hari itu penting. Tapi kita diingatkan, ada juga yang lebih penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itulah nanti Yesus juga berkata, kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Kita memang harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sementara itu, yang akan terus membuat kita lapar dan haus itu. Tapi kita juga harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Hidup saudara dan saya tidak bermakna jika kita hanya melulu memikirkan makanan dan minuman. Hidup kita bukan hanya sekedar memikirkan makanan dan minuman, tapi juga untuk beriman dan mengasihi. Karena itulah Rasul Paulus nanti di Filipi 3 ayat 19 mengingatkan, hati-hati. Makanan itu penting, minuman itu penting, tapi jangan buat makanan dan minuman itu menjadi Tuhan. Filipi 3 ayat 19. Sebab itu, jika engkau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Dengan ketiga hal itulah amang-inang kita berletari, kita bersuka cita, karena Allah memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita.
Kita bersuka cita karena Allah memberkati ikhtiar, usaha dan tanggung jawab kita mencukupkan kebutuhan kita. Kita bersuka cita dan berletari karena Allah memberikan roh-Nya kepada kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal itu, damai sejahtera, pengampunan, sukacita abadi itu. Amin. Ya Allah, terima kasih Kau kumpulkan kami di Minggu Letari ini untuk bersuka cita. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau mau memimpin dan menyertai, menemani kembara hidup kami, seperti Engkau memimpin dan menemani kembara umat-Mu di padang gurun pada waktu yang lalu. Bukalah hati kami ya Tuhan, untuk melihat pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berilah kepada kami iman, supaya kami beriman dan setia kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Supaya kami tidak begitu mudah bersungut-sungut dan berkeluh kesah atas kondisi-kondisi atau situasi-situasi kehidupan yang kami hadapi. Ya Allah, Engkau dekat kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yakinkanlah kami. Terutama ketika kami berhadapan seperti situasi umat-Mu di padang gurun, dengan banyak tantangan, kekurangan, kebutuhan. Yakinkan kami, Kau ada memimpin dan menyertai kami. Firman-Mu mengingatkan kami, Kau memberkati ikhtiar, perjuangan, usaha dan tanggung jawab kami mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Beri kami kesehatan yang baik, beri kami kerajinan, beri kami semangat dan ketekunan untuk bekerja, membuat hidup sehari-hari kami sejahtera, berkecukupan. Ya Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah usaha-usaha kami. Ingatkan kami juga Tuhan, supaya kami berhemat, supaya kami menabung dan tidak memboroskan berkat yang Kau berikan kepada kami, supaya kami tidak perlu kekurangan di masa paceklik atau kekeringan. Tuhan, bukalah jalan-jalan baru bagi kami untuk memperbaiki perekonomian kami. Ingatkanlah anak-anak kami yang sudah tamat sekolah, bahwa mereka harus bertanggung jawab atas hidupnya. Sebab itu Tuhan, mencari pekerjaan dan menciptakannya, supaya mereka tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Tuhan, biarlah selama kami sehat, kami bekerja dan kami beriman kepada pemeliharaan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus kepada kami semua yang percaya kepada Kristus. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hati kami, menjadi mata air yang tidak pernah kering, yang terus memancarkan sukacita, damai sejahtera, sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Allah, yakinkan kami, firman-Mu lah roti dan air yang sesungguhnya itu. Roh-Mu lah sumber kehidupan kami. Sebab itu kami datang memohon kepadamu, biarlah kami hidup di dalam Tuhan, demi nama Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi.